ketika tim pengembang soal memberikan choice atau pilihan jawaban, tentunya karena ini misalkan berbasis HOTS, maka jawaban soalnya ya kemungkinan agak mirip-mirip. Coba sebentar saya ini. Oke. Saya balik lagi ke ini. Ya, pilihan jawabannya adalah ini sesuai dengan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 7. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat dalam slide ya, dalam slide proses presentasi proses ini gitu. Quran Surat Al-Hasr ayat 22, kemudian Quran Surat Al-Hadid ayat 2, dan Quran Surat Qaf ayat 4, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Kemudian mangga gitu tuh pilihannya seperti apa, dan di sini ternyata kunci jawabannya adalah kesesuaiannya. Kalau kita lihat artinya adalah dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata, dialah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu terkait dengan kisi atau instrumen yang berdasarkan indikator pada nomor 61. Kemudian kita beralih pada nomor 62. Pembahasannya pada kisi-kisinya ya Pak, pada kisi-kisi indikatornya ya. Nah, pada 62 ini tingkat kesukarannya ya. Tingkat kesukarannya adalah sulit. Sulit ya. Kemudian kalau lihat taksonomi sebelumnya, berada pada tataran C6, berarti ini HOTS. Kemudian capaian pembelajaran dari modul ini adalah menganalisis konsep tafsir bil maksur dan tafsir bil ro'i. Kemudian kajiannya pada tataran konsep tafsir al-maksur dan tafsir al-ro'i, terutama pada konsep tafsir al-maksur dan al-ro'i. Bahasanya di sini kalau tadi 61 itu pada stressingnya ya, titik tekannya pada tafsir al-maksur. Tapi kalau di 62 itu lebih pada tafsir birro'i. Indikator tafsirnya, mahasiswa mampu menyimpulkan tafsiran secara tafsir pada tataran C6 dalam tataran taksonomi sebelumnya. Contoh soalnya adalah Maliki Yaumiddin dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Ngapunten ya, itu dianut, Pak. Tuhan ya berdasarkan konsep tafsir. Yang lagi nelpon tolong itu dianut suaranya. Ya. Ar-Ra'i, penjelasan ayat di atas memiliki penafsiran secara nalar. Pernyataan yang sesuai dengan konsep tafsir nalar pada ayat tersebut adalah kita mencari kesesuaian ya dari dari Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, kemudian kesesuaiannya dengan yang mana? Apakah Quran Surat Al-Fat atau Quran Surat Muhammad atau Al-Ahqaf atau Al-Jasiyah? Tentunya sekali lagi ini tatarannya adalah
kemungkinan besar untuk mendekatinya di antara choice-nya, di antara pilihannya adalah berdekatan, hampir sama. Begitu ya Bapak Ibu tadi. Kemudian kita ke, insya Allah nanti di hari terakhir kalau kita sudah selesai pembahasan, ini bisa saya share ya ke Bapak Ibu. Tapi setelah pembahasan kita selesai di hari kedua. Kemudian nomor 62. 63, Bu. Tingkat kesulitannya adalah sulit. Kemudian tataran taksonomi sebelumnya berada pada C5. Capaiannya adalah menganalisis konsep tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i. Mohon maaf, saya harus bolak-balik. Dengan kajian tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i. Biasanya kalau dua, maka kemudian di nomor ini kita ambil satu ya. Ambil satu tema, berarti untuk nomor 63 kita ambil konsep tafsir tahlilinya. Disajikan teks tafsir ayat Al-Quran, mahasiswa dapat membedakan antara tafsir ayat Al-Quran dengan menggunakan metode tahlili dan metode maudhu'i secara tepat. Bisa dilihat ini ya. Mohon maaf, barangkali saya agak lambat merespon ketika gabung. Saya bacakan artinya. Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksanya kepada mereka 2 kali lipat. Dan dialah yang demikian itu mudah bagi Allah jika ayat di atas dilakukan penafsiran dengan metode tahlili, maka langkah-langkah yang tepat adalah sebagai berikut. Tentunya choice-nya, lagi-lagi choice-nya mungkin pilihannya agak berdekatan. A. Melakukan komparasi dengan ayat-ayat Al-Quran untuk dicari makna yang sesuai dengan konsep diturunkannya ayat tersebut. Kemudian penafsiran dilakukan dengan menelusuri peristiwa sejarah asbabul nuzul ayat tersebut diturunkan. Kemudian C-nya, penafsiran dilakukan sebagai upaya pencarian dasar hukum sebagai dasar pengganti hukum yang lama yang dikarenakan adanya sebuah peristiwa yang bersifat urgen. Kemudian metode penafsiran dengan mengurai ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan tata urutan secara terperinci. Kemudian yang E, metode penafsiran dengan mengurai setiap kalimat dengan bantuan beberapa ayat yang kemudian ditelaah untuk dicari kesamaan peristiwanya. Dan pilihannya adalah D. Jadi yang sebetulnya harus dikuasai oleh Bapak Ibu atau diingat adalah tentang metode tahlilinya dan maudhu'inya. Di nomor 63 ini kita bicara tentang metode tahlilinya, dan di nomor 64 kita bicara tentang metode tafsir maudhu'i. Jadi masih sama, capaian pembelajarannya adalah menganalisis konsep tentang tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i. Bahan kajiannya adalah konsep tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i beserta contohnya. Bahan kajiannya, karena tadi di 63 kita sudah membahas tentang tafsir tahlili, maka di 64-nya kita membahas tentang tafsir maudhu'i.
Jadi itu Bapak Ibu. Kenapa kita titik tekannya tidak di contoh soal? Sekali lagi karena karena pembuatan soal kita bisa beragam versi ya, beragam orang setiap tim menafsirkan atau menuangkan tentang setiap indikator dengan pada pernyataan-pernyataan maupun pertanyaan soal. Mau mendeskripsikan seperti apa, tapi intinya yang harus kita pahami adalah misalkan kita bicara tentang tafsir tahlili dan maudhu'i. Intinya itu yang harus dipegang adalah pemahaman tentang tafsir tahlili dan maudhu'inya. Jadi yang harus diingat-ingat itu, kemudian Bapak Ibu mangga perdalam pengetahuan ini lewat modul yang sudah pernah di-share ya, atau sudah pernah ada dalam proses PPG ini. Bapak Ibu pernah ini kan, ya saya pikir Bapak Ibu kan sudah ini ya, sudah pegang, sudah pernah lihat modulnya. Kemudian di 61 masih di konten ini. Capaian pembelajarannya adalah menganalisis konsep ikhlas dan toleransi dalam Islam dan implementasinya dalam kehidupan sosial. Jadi di 61 ini sudah beralih dari bentuk materi ya, dari bentuk konten Quran dan tafsirnya pada konsep ikhlas dan toleransi dalam Islam serta implementasinya dalam kehidupan sosial. Jadi ini lebih pada aspek bagaimana kita berhubungan dengan sesama. Bahan kajiannya adalah konsep Islam dan implementasinya. Sub bahan kajiannya adalah ikhlas dalam beramal atau beribadah. Indikatornya disajikan deskriptif konseptual menurut para ahli terkait dengan kedudukan ikhlas dalam beramal atau beribadah. Mahasiswa dapat menilai kedudukan dan keterkaitannya antara niat dengan amal atau ibadah. Itu. Jadi untuk soalnya tersaji dalam pernyataan sebagai berikut. Ikhlas dapat dirasakan pada hati nurani manusia, yang dalam hati nurani itu pula lah tempat niat berada. Adanya niat ialah sebagai sebuah pengikat amal yang dimana dapat menentukan kadar dari sebuah amal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, niat dan amal memiliki keterkaitan, yaitu kemudian ini masih berarti kalimat bersambung ya. Pernyataannya kalimat bersambung. Choice A, niat awal seorang hamba terkadang mengalami perubahan yang disebabkan bentuk amalnya. Misalnya, seorang pelajar berniat menyumbangkan dana dari sisa jajannya, namun karena kebiasaan di sekolah, ia terkenal sering berbuat iseng sehingga mengurungkan niatnya tersebut. Choice B-nya, keterkaitan amal dan niat adalah amal yang baik harus diniatkan dengan baik agar memperoleh nilai ibadah. Misalnya, seorang beramal membersihkan selokan air, maka ia harus meniatkan amal tersebut lillahi ta'ala. Pilihan C-nya adalah niat seseorang dalam beramal memberikan kemudahan individu tersebut dalam melaksanakan amal ibadah. Misalnya, seorang sudah berniat berniat menabung untuk pergi haji.
maka dalam pelaksanaannya Allah akan memberi kemudahan. Kemudian pilihan D-nya adalah amal yang sering dikerjakan seseorang dapat mempengaruhi hatinya, dan hati adalah awal dari sebuah niatan. Misalnya, seseorang yang setiap harinya memiliki kebiasaan pragmatis, maka ketika ia beramal, maka otomatis dia akan berorientasinya pragmatis pula. Kemudian pilihan yang E, niat merupakan sebuah ungkapan yang terdalam pada diri seseorang yang mendasari sebuah amalnya. Jika seseorang berniat dari lubuk hatinya karena Allah, tanpa peduli dengan hal lainnya, maka semakin mantaplah ia beramal. Tidak peduli besar kecilnya amal tersebut, ia akan memantapkan niatnya, dan hal ini tentu memiliki nilai amal tersendiri di sisi Allah. Dan ini pilihan jawaban yang benarnya adalah C. Mohon maaf, E maksudnya. Kita masih banyak, mungkin itu hanya sebagai deskripsi contoh soal ya Bapak Ibu. Kita lebih menitik beratkan pada kadar ya, pada kadar indikator. Nomor 66, tingkat kesukarannya adalah sulit, berada pada tataran taksonomi S. Bloom C6. Capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah menganalisis konsep ikhlas dan toleransi dalam Islam dan implementasinya dalam kehidupan sosial. Masih sama, masih dalam modul yang sama ini Bapak Ibu. Kemudian bahan kajiannya adalah konsep toleransi dalam Islam dan implementasinya. Bahan kajiannya adalah tindakan toleransi yang benar dan yang tidak benar. Indikatornya dideskripsikan contoh-contoh interaksi Muslim dengan non-Muslim dalam kehidupan sosial di suatu daerah, dan mahasiswa dapat menilai tindakan atau perbuatan yang tidak tepat dikategorikan sebagai bentuk wujud dari toleransi. Kalau kita lihat, kalau kita lihat di modulnya, kira-kira ini ada di modul apa Bapak Ibu tentang toleransi? Mohon maaf karena saya tidak pegang semua modul. Halo? Ya Bu. Halo? Ya halo. Ya halo. Ya. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Kira-kira kalau bicara tentang toleransi, tentang ikhlas itu berada pada tataran apa? Kontemporer Bu. Fikih kontemporer Bu. Oh, fikih kontemporer. Akidah akhlak. Okay. Nanti ya, kan ini beragam nih. Ada akidah akhlak, ada fikih kontemporer. Maka kemudian Bapak Ibu mengecek itu berada di area mana, dan tolong itu agak kita pegang untuk menjadi bahwa ini adalah kemungkinan besar menjadi bahan tryout ataupun bahan UP nantinya. Karena ini kisi-kisi dari panitia, dan info yang saya terima adalah ini kisi-kisinya dari pusat. Tapi nggak tahu apakah kisi-kisi ini tahun 2022 atau tahun 2021. Oke ya. Kemudian kita beralih ke 67. Hari ini kita pembahasannya di 30 soal Bapak Ibu. Nanti besok kita 30 soal lagi.
Di 67 ini tingkat kesukarannya adalah sedang. Sedang ya. Kemudian berada pada area taksonomi sebelumnya adalah C5. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah menganalisis kualitas hadis berdasarkan kategori hadis sahih dan hadis dhaif. Bahan kajiannya adalah hadis sahih dan hadis dhaif. Subnya adalah sub bahan kajiannya hadis sahih berdasarkan ilmu hadis. Berarti ini ada di ulumul hadis ya atau Quran hadis, Bapak Ibu. Ini ada di modul apa nih? Kelihatannya ini sudah bergeser modulnya. Tidak lagi di Quran hadis. Ya, di Quran hadis ya. Indikatornya adalah disajikan deskripsi yang terkait dengan 5 syarat hadis sahih dan mahasiswa mampu mengkritisinya dan teman-teman mampu mengkritisinya. Sekali lagi, contoh soal jangan menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah indikator dan mungkin grade apa, grade C berada di C berapa gitu. Tapi yang jelas yang menjadi ini adalah indikatornya Bapak Ibu, yang menjadi titik tekan Bapak Ibu semua. Ini kita lompat ya. Tadi kita masih di 67 ya. Berikut ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan kesahihan sebuah hadis. 1. Sanadnya bersambung. 2. Perawinya yang bersifat adil. Kemudian perawinya dobit. 4. Tidak ada ilat. 5. Perawinya tidak makbul. 6. Tidak ada syad. Dari syarat yang disebutkan di atas, yang bukan merupakan syarat hadis sahih adalah A. Perawinya memiliki hubungan antara guru dan murid, artinya ketersambungan sanad ya, sanad yang tidak terputus. Kemudian B. Perawi dobit. D. Tidak ada ilat. E. Perawinya tidak makbul. Mangga. Yang mana? Kunci jawabannya adalah E ternyata. Perawinya tidak makbul. Mangga Bapak Ibu nanti kaji lagi di modul Quran hadisnya seperti apa gitu. Kemudian ke 68. Tingkat kesukarannya adalah sulit. Kalau S itu sulit Bapak Ibu. Kemudian derajat taksonomi sebelumnya adalah C5. Kognitif. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah menganalisis kualitas hadis berdasarkan kategori hadis sahih dan hadis dhaif. Bahan kajiannya adalah hadis sahih dan hadis dhaif, sama masih seperti nomor 67. Kemudian sub bahan kajiannya adalah hadis dhaif berdasarkan ilmu hadis. Indikatornya disajikan deskripsi yang terkait dengan berbagai faktor yang menyebabkan sebuah hadis dikategorisasi atau dikategorikan dhaif atau lemah. Mahasiswa mampu menelaah faktor penyebab hadis yang berstatus sebagai hadis dhaif dari segi muatan atau dari segi matan atau isi. Harus saya bacakan tidak Bapak Ibu contoh soalnya? Insya Allah nanti hari terakhir ini saya bisa share ke Bapak Ibu setelah pembahasan kita selesai ya.
Ukuran. Harus dibacakan atau tidak harus dibacakan? Karena nanti saya akan, insya Allah saya akan share ini mungkin lewat WA grup ya. Nggak usah dibacakan ya? Iya, nggak usah Bu. Nggak usah ya? Kita Visinya bacakan aja. indikatornya aja ya, indikatornya aja. Ukuran Ibu dosen, mohon maaf, ukuran hurufnya bisa diperbesar nggak Bu? Oh, Ukuran iya, itunya. iya, coba nanti. Iya, terlalu kecil. Oh, terlalu kecil ya? Ya, sebentar. Assalamualaikum punten Bu dosen, Bu Haji. Saya izinkan masuk di itu pakai laptop. Ini enggak masuk. Oh iya. Sebentar ya. Terima kasih. Oh, sebentar, terlalu besar. Sebentar. Cukup segini? Cukup Bu. Cukup Ibu, terima kasih. 100 Segini? 125 lah. Nah cukup Bu. Nah, cukup. Ya. Ya. Sudah? Cukup ya? Cukup segini Bapak Ibu? Cukup Bu. Terlihat? Cukup. Ya, sebetulnya nanti di hari terakhir setelah kita pembahasan, insya Allah sekali lagi, insya Allah saya share ini. Terima kasih Bu dosen. Dokumen filenya. Iya, siap. Kemudian di 69 tingkat soalnya berada tingkat kesukaran sedang. Taksonomi sebelumnya adalah C5. Capaian pembelajaran adalah menganalisis kedudukan dan keutamaan kandungan hadis-hadis tentang mencari ilmu dalam ajaran Islam. Ini kira-kira ada di modul apa Bapak Ibu? Memang baiknya sih didampingkan dengan modul, tapi kalau didampingkan dengan modul kelihatannya akan butuh waktu yang sangat lama, makanya saya bacakan aja ini gitu. Sehingga harapannya Bapak Ibu bisa mengingat atau bisa menuliskan apa saja sih indikator dari kisi-kisi yang akan diprediksi akan muncul di UP. Ini baru prediksi ya Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara pasti khawatirnya ya agak meleset gitu. Sebetulnya kisi-kisi ini juga dari pusat, dari panitia pusat. Indikatornya adalah disajikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berstatus sebagai hadis doif. Mahasiswa mampu mengkritisi alasan hadis tersebut tetap dijadikan dasar hukum dalam mencari ilmu. Tidak harus saya bacakan soalnya. Jadi di nomor 69 itu terkait dengan hadis doif. Bapak Ibu bisa untuk mohon maaf, bukan hadis doif tapi hadis tentang mencari ilmu dalam ajaran Islam, keutamaannya seperti apa. Kemudian di nomor 70 tingkat kesukarannya adalah sedang, berada pada tataran taksonomi Bloom C5. Capaian pembelajarannya adalah menganalisis kedudukan dan keutamaan kandungan hadis-hadis tentang mencari ilmu dalam ajaran Islam. Jadi masih tetap berada pada kajian mencari ilmu dalam ajaran Islam. Bahan kajiannya adalah menganalisis kedudukan dan keutamaan kandungan hadis-hadis tentang mencari ilmu dalam Islam. Kemudian bahan kajiannya hadis riwayat Abu Dawud tentang mencari ilmu dan keutamaan orang berilmu atau ulama atau pencari ilmu. Jadi yang harus diingat itu Bapak Ibu. Indikatornya, terutama indikator. Disajikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang keutamaan orang berilmu atau ulama dan pencari ilmu. Mahasiswa dapat mengidentifikasi keutamaan ulama dan pencari ilmu
yang terdapat dalam kandungan hadis tersebut. Jadi mangga Bapak Ibu nanti cari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang keutamaan orang yang berilmu dan pencari ilmu. Mangga nanti dicari di modulnya. Ini contohnya ya, contoh pernyataan soalnya. Saya bacakan terjemahnya aja. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Al-A'mash, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda, tidaklah seorang laki-laki yang meniti jalan untuk mencari ilmu, melainkan Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Dan barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan memberinya manfaat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tidak usah saya bahas ininya, karena kita sekali lagi titik tekannya pada kisi-kisinya. Nomor 71, tingkat kesukarannya adalah sedang, kemudian berada pada taksonomi S. Bloom C5. Pencapaian pembelajarannya adalah menganalisis status, kandungan, dan fungsi hadis tentang menanggung beban atau biaya hidup anak yatim terhadap ayat Quran yang terkait dengan anak yatim. Jadi kaitannya dengan nas Quran yang dikaitkan dengan anak yatim. Bahan kajiannya adalah hukum menanggung beban atau biaya hidup anak yatim. Kemudian sub bahan kajiannya adalah konsep Islam menanggung beban atau biaya hidup anak yatim, yaitu yatim. Kemudian indikatornya adalah disajikan salah satu hadis tentang menanggung beban biaya hidup anak yatim, mahasiswa mampu menentukan kedudukan hadis tersebut. Jadi ini adalah terkait dengan hadis tentang menanggung beban hidup anak yatim. Ini kira-kira berada di modul apa Bapak Ibu? Di 71. Kelihatannya masih bicara tentang Quran hadis ya? Ya Bu. 72 tingkat kesukarannya adalah sedang, kemudian berada pada taksonomi S. Bloom-nya adalah C4. Capaian pembelajarannya adalah menganalisis status, kandungan, dan fungsi hadis tentang menanggung beban atau biaya hidup anak yatim terhadap ayat Al-Quran yang terkait dengan anak yatim. Masih sama. Kemudian bahan kajiannya adalah fungsi hadis tentang menanggung beban atau hidup biaya anak yatim terhadap ayat Al-Quran tentang anak yatim. Ya. Subbahan kajiannya adalah kitab pada hadis tersebut terhadap ayat Al-Quran. Kemudian indikatornya disajikan narasi konseptual terkait dengan fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Berarti ini fungsi hadisnya. Fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran menurut para ahli atau ulama hadis. Mahasiswa dapat mengkritisi makna takkid Alkitab dalam kajian ulumul hadis. Masih dalam modul Quran hadis kelihatan. Contoh soalnya tidak harus saya bacakan. Kemudian 73, kita sampai di 90 Bapak hari ini. 73 berada pada tataran sedang, kemudian taksonomi S Bloom-nya adalah C4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang bermuatan unsur 4C. Oh ini udah 73 sudah mulai di muatan pedagogis ya. Kalau tadi dari 61 sampai 72 itu muatannya adalah muatan konten PAI. Mulai dari 73 sudah mulai pedagogis
mata kuliah yang terkait dengan keguruan. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang bermuatan yang memiliki unsur 4C, kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Bahan kajiannya adalah analisis KIKD dan perumusan IPK dalam kurikulum 13. Subbahan kajiannya, analisis KIKD berdasarkan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang direvisi. Jadi ada analisis KIKD berdasarkan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang direvisi. Indikatornya adalah disajikan deskripsi kompetensi mahasiswa. Disajikan deskripsi kompetensi mahasiswa dapat menganalisis rumusan KIKD dalam kaitannya dengan penyusunan IPK. Tentunya penyusunan IPK ada standar ABCD, kemudian ada standar kata kerja operasional, ada standar keterkaitan dengan KIKD yang itu harus jelas. Harus saya bacakan tidak Bapak Ibu pernyataan pertanyaannya? Tidak usah? Tidak usah ya. Kemudian di 74 masih dalam bahasan yang sama, capaian pembelajarannya adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang bermuatan unsur 4C, kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Bahan kajiannya adalah masih sama analisis KIKD dan perumusan IPK dalam kurikulum 2013. Subbahan kajiannya adalah penyusunan IPK berdasarkan K13 dan K13 yang direvisi yang bermuatan 4C. 4C ya. Kemudian indikatornya adalah disajikan contoh IPK. Mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter. Pembelajaran abad 21 tentunya salah satu cirinya adalah dengan 4C-nya tadi, kemudian ada proses literasi, ada proses penguatan pendidikan karakter. Oke, kita ke 75. Nomor 75, tingkat kesukarannya itu mudah. Tingkat kesukarannya mudah, kemudian berada pada taksonomi C5. Taksonomi S. Bloom, C5 kognitif. Capaian pembelajarannya adalah merumuskan karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan intelektual, moral, emosional, dan sosial. Perkembangan teknologi dan tantangan abad 21 untuk mewujudkan pembelajaran efektif, produktif, dan bermutu. Ini pada kajian modul perkembangan peserta didik ya. Kalau tadi kira-kira berada pada kajian modul apa Bapak Ibu terkait dengan 4C terkait dengan keterampilan abad 21 terkait dengan penguatan pendidikan karakter dan pembuatan IPK yang itu jelas harus korelasinya dengan KI dan KD. Itu berada di modul apa? Bapak Ibu masih ingat? Gak apa-apa, nanti Bapak Ibu buka lagi. Di 75 sudah masuk di modul perkembangan peserta didik. Bahan kajiannya adalah teori perkembangan intelektual peserta didik. Indikatornya adalah disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik kelas antara kelas
kelas berapa ini? Kelas, kemudian antara 7 sampai 17 tahun. Jadi rentang usia 7 sampai 17 tahun. Informasi tentang perkembangan peserta didiknya secara apa terkait dengan perkembangan intelektualnya. Di situ ada masa anak-anak, ada masa pubertas. Tidak harus saya bacakan contoh soalnya, karena insya Allah nanti saya share di akhir pertemuan. Nomor 76, capaian pembelajarannya adalah tingkat kesukarannya berada pada titik sedang, kemudian taksonomi S sebelumnya berada pada C4. Capaian pembelajarannya adalah merumuskan karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan intelektual, moral, emosional, dan sosial. Perkembangan teknologi dan tantangan abad 21 untuk mewujudkan pembelajaran efektif, produktif, dan bermutu. Ini masih di area modul perkembangan peserta didik. Kemudian bahan kajiannya adalah karakteristik perkembangan peserta didik berdasarkan perkembangan intelektual, moral, emosional, dan sosial. Bahan kajiannya teori perkembangan moral peserta didik. Indikatornya adalah disajikan studi kasus terkait dengan tindak tawuran pelajar. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku penyimpangan peserta didik berdasarkan teori perkembangan moral. Oke. Kemudian kita ke nomor ke-77. Bapak Ibu nggak apa-apa kan soalnya tidak dibacakan? Bapak Bu. Atau mau dibacakan? Nggak apa-apa ya. Kita titik tekannya pada ini aja. Sekali lagi insya Allah nanti di akhir setelah kita selesai di hari kedua kita akan kirim ini ya, biar menjadi bahan kajian Bapak Ibu semuanya. Ya Bu, terima kasih. 77 berada pada tingkat sedang, kemudian taksonomi sebelumnya pada C4. Capaian pembelajarannya adalah merumuskan karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan intelektual, moral, emosional, dan sosial, perkembangan teknologi dan tantangan abad 21 untuk mewujudkan pembelajaran efektif, produktif, dan bermutu, masih pada modul perkembangan peserta didik. Kemudian bahan kajiannya masih sama, karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan intelektual, moral, emosional, dan sosial. Subbahan kajiannya adalah teori perkembangan emosional peserta didik. Indikatornya disajikan studi kasus, data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan di sekolah, baik itu masyarakat maupun di sekolah. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Banyak studi kasus kalau psikologi ya, kalau terkait dengan perkembangan peserta didik. Kemudian di 78 berada pada tingkat kesukaran sedang. Taksonomi S sebelumnya adalah C5. Capaian pembelajarannya adalah merencanakan pembelajaran pendidikan agama Islam yang mendidik berdasarkan teori belajar relevan. Ini sudah bukan modul perkembangan peserta didik lagi. Kira-kira modul apa Bapak Ibu terkait dengan teori-teori belajar? Bahan kajiannya adalah teori belajar, kemudian ada ya modul teori belajar? Ada Bu. Kemudian subbahan kajiannya adalah karena mohon maaf karena saya tidak pegang semua modul. Kemudian konsep dasar tentang teori belajar behavioristik. Indikatornya adalah
diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Mungkin nanti deskripsi narasi soalnya bisa berbentuk narasi pernyataan ataupun berbentuk narasi kasus atau berbentuk narasi pertanyaan. Tapi biasanya kalau host biasanya ada narasi yang Kasus biasanya. sifatnya studi kasus. Kemudian nomor 79. Tingkat kesukarannya adalah sulit, berada pada tataran taksonomi S. Bloom C4. Capaian pembelajarannya adalah merencanakan pembelajaran pendidikan agama Islam yang mendidik berdasarkan teori belajar relevan. Masih sama modulnya. Kemudian bahan kajiannya adalah teori-teori belajar. Subbahan kajiannya adalah konsep dasar tentang teori belajar kognitif. Kalau tadi behavior, sekarang kognitif. Diberikan menyebutkan nama gaya belajar dalam proses pembelajaran. Siswa dapat menentukan jenis teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Mungkin ini 80. Berada pada tingkat kesukaran sedang, berada pada grid taksonomi S sebelumnya di C4. Capaian pembelajarannya adalah merencanakan pembelajaran agama Islam yang mendidik berdasarkan teori belajar yang relevan, masih sama. Bahan kajiannya adalah teori-teori belajar kognitif, masih sama. Tentang gaya belajar siswa tanpa menyebutkan konstruktivistik dalam pembelajaran. Jadi konstruktivistik. Kemudian itu yang harus diingat Bapak Ibu. Kemudian yang di nomor berikutnya adalah kita bicaranya di 81 adalah humanis. Sama, cuma kita bacakan indikatornya aja. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebutkan nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Enggak, nanti dibuka kembali modulnya terkait dengan teori-teori belajar. Kemudian di 82, tingkat kesulitannya adalah sedang, berada pada C4, merencanakan pembelajaran pendidikan agama Islam yang mendidik berdasarkan teori-teori belajar yang relevan, masih sama dengan yang tadi. Bahan kajiannya adalah teori kognitif. Kemudian indikatornya adalah mahasiswa dapat menentukan jenis belajar dengan teori belajar sosial. Jadi sudah ada 4 kalau tidak salah. Kognitif, behavior, humanis, konstruktif, kemudian sekarang sosial, berarti 5 teori belajar sosial. Kemudian ini balik lagi ke nomor 83, balik lagi kelihatannya di ini di strategi ya. Capaian pembelajaran adalah merumuskan model atau pendekatan strategi pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada abad 21 pada peserta didik. Bahan kajiannya adalah model pendekatan strategi pembelajaran abad 21. Bahan kajiannya adalah pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Indikatornya disajikan kasus tentang pembelajaran, mahasiswa dapat menilai konstruksi IPK dalam RPP yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan berkolaboratif.
Ini kelihatannya ada di modul apa Bapak Ibu? Kira-kira? Halo? Halo Bu. Teori belajar bukan teori belajar. Ini terkait dengan strategi tadi kalau kita lihat. Strategi pembelajaran. Model pendekatan strategi pembelajaran abad 21 ya Bapak Ibu. Kemudian ya kita agak cepat aja, kelihatannya memang sudah Bapak Ibu juga sudah lelah dan butuh persiapan untuk ikut tryout yang lain. Bapak Ibu sudah banyak yang mengerjakan di SEB ya, di SEB. Belum. Soal-soal. Belum. Bu. Belum sempat Bu, karena tadi baru jam 4 tuh. Ada install baru lagi. Iya, ada install baru lagi ya. Iya, untuk masuk ke SEB-nya. Oke. Iya, Kita Bu. selesaikan ini biar Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri di apa? Di modul, kemudian Bapak Ibu juga bisa melatih lewat SEB-nya itu. Kemudian di 84 ya, tingkat kesulitannya adalah sedang, berada pada tataran taksonomi sebelumnya C4. Capaian pembelajarannya adalah merumuskan model, pendekatan, strategi pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Ini masih yang tadi. Indikatornya adalah disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI. Mahasiswa dapat menentukan model, pendekatan, strategi pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi sebetulnya ini masih modul yang sama dengan yang tadi, Bapak Ibu. Kemudian di 85, berada pada tingkat kesukaran sedang, berada pada tataran Itu dalam presentasinya nggak kelihatan ya Bu ya? apanya? Presentasinya Ibu tuh nggak nampak. Oh, nggak nampak dah. Gak Iya. nampak. Ya Bu. Iya Bu. Oh, dari tadi nggak nampak. Gak nampak. Baru Ya, Bu. Bu. Dari Dari baru. 80 berapa tadi tuh? Dari 82. 82. Berarti. Iya. Oh, dari Kunaon 82 saya. nggak nampak. Gak ada Bu. Bobo sampai maghribnya. Kalian aku gak. Coba sekarang sudah nampak? Bapak Oh, Ibu? belum. Belum Bu. Nah, Ya. ada. Ya. Ini baru Bu. Ada Bu. Ya makasih Ada Bu. Bu. Kita mau balik ke 82 atau kita lanjutkan aja? Lanjut aja. Lanjut aja ya. Kita di 85 ya. Kita hari ini sampai di 90 Bapak Ibu. Nanti besok 91 sampai 120. Insya Allah nanti saya share ini kemana ya share-nya? Kalau ke WA grup enak nggak? Atau nanti saya share ke nggak apa-apa. Ada aktif 7 Bu. Ke Ke grup. semuanya Bapak. Ke grup ini aja Bu. Grup aja ini kan 6 sampai 10. Iya, Oh. 6, 7, 8, 9, 10. Tidak Iya. hanya milik adaptif 7 ya, milik semuanya ya. Iya. Biasa Bu. Nanti repot harus berbagi. Harus Info berbagi lagi. lagi ya. Iya Oke, betul Bu. baik. Berbagi itu Kita indah, Iya, berbagi itu indah memang. Ya, kita di 85, tingkat kesulitannya adalah sedang. Berada pada tataran taksonomi sebelumnya adalah C4. Capaian pembelajarannya adalah merumuskan model pendekatan strategi pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Ini masih dalam modul yang sama. Model pendekatan strategi pembelajaran abad 21 kelihatannya ini modul. PPG ya Bu. Kemudian bahan kajiannya adalah ya, pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Indikatornya disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI. Mahasiswa dapat menentukan model,
pendekatan strategi pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Kenapa Bapak Ibu saya tidak membacakan soal? Karena sekali lagi, kalau pembuatan soal itu beragam versi ya. Beragam versi bagaimana seorang tim pembuat soal menafsirkan itu dalam bentuk narasi soalnya. Tapi yang jelas narasi soal, walaupun narasi soal itu beragam, yang jelas sumbernya adalah dari indikator. Jadi yang kita pegang adalah indikatornya. Ya, makanya saya tidak bacakan soalnya karena sangat beragam. Tapi yang menjadi patokan adalah indikator atau kisi-kisinya. Capaian pembelajarannya masih sama, kemudian bahan kajiannya masih sama, sub bahan kajiannya sebentar. Ada yang gabungan. Sub bahan kajiannya adalah pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir inovatif. Sekarang di inovatifnya titik tekannya. 86 ini sudah masuk di inovatifnya. Indikatornya disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran mahasiswa. Kegiatan pembelajaran dan mahasiswa dapat menentukan model pendekatan strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif. Ini masih terlihat ya Bapak Ibu ya. 87. Pada tingkat kesukaran sulit, taksonomi sebelumnya adalah C5. Sudah bergeser, ini modulnya kelihatannya. Capaian pembelajarannya adalah merumuskan rancangan pembelajaran yang memadukan pedagogik, pengetahuan, atau materi dan teknologi dalam pembelajaran. Bahan kajiannya adalah terkait dengan TPACK, TIPEK ya, dan relevansinya dalam pembelajaran abad 21. Ini sudah bicara tentang TIPEK, TPACK. Kemudian sub bahan kajiannya adalah pendekatan TPACK dalam pembelajaran. Indikatornya disajikan kasus pembelajaran, mahasiswa dapat menilai pelaksanaan pembelajaran tersebut apakah telah berorientasi pada pendekatan TPACK atau belum. Jadi kemungkinan besar adalah sifatnya naratif kasus. Ya. Kemudian di 88 tingkat kesukarannya adalah sedang, berada pada tataran C4 taksonomi sebelumnya. Materinya sama dengan 87. Modulnya masih sama. Tentang pendekatan TPACK dan relevansinya dalam pembelajaran abad 21. Sub kajiannya beda. Sudah masuk di karakteristik guru abad 21. Indikatornya adalah disajikan data dan informasi tentang kemajuan teknologi. Mahasiswa dapat menentukan karakteristik guru abad 21 itu yang ideal seperti apa. Di 89, tingkat kesukarannya adalah sulit. Tatarannya adalah taksonomi Bloom di C5. Ini sudah bergeser Bapak Ibu modulnya. Capaian pembelajarannya adalah menentukan materi pokok dan bahan ajar yang relevan dengan standar kompetensi lulusan dalam kurikulum dan kecakapan abad 21. Ini kira-kira modul apa Bapak Ibu? Perkembangan profesi guru kayaknya. Oh, terkait dengan kurikulum? Standar kompetensi lulusan dan dalam kurikulum dan kecakapan abad 21. Iya, PPG bukan. Bahan kajiannya adalah pengembangan materi pokok dan bahan ajar dalam kurikulum.
pengembangan materi pokok dan bahan ajar dalam kurikulum. Kemudian subkajiannya adalah pengembangan bahan ajar. Indikatornya disajikan beberapa contoh materi pokok dan bahan ajar. Mahasiswa dapat menyusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Saya lihat kemarin RPP-nya udah bagus-bagus terkait dengan ini. Nah, ini terakhir, nomor 90. Untuk hari ini terakhir. Tingkat kesulitannya adalah sedang, berada pada tataran taksonomi S Bloom-nya adalah C5. Capaian pembelajarannya adalah menentukan model, pendekatan, strategi pembelajaran, dan memperhatikan karakteristik peserta didik. Perkembangan intelektual, moral, dan sosial peserta didik, baik di lingkungan sekolah, mungkin maupun di lingkungan masyarakat, serta perkembangan teknologi abad 21. Bahan kajiannya adalah pendekatan pembelajaran K13 dan K13 yang direvisi dan perkembangan abad 21. Sub bahan kajiannya adalah pendekatan pembelajaran berdasarkan K13 dan perkembangan abad 21. Indikatornya disajikan narasi terkait dengan pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dalam pembuatan RPP. Mahasiswa mampu merumuskan langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21. Bapak Ibu, itu mungkin kisi-kisi yang ada ya. Yang ada ini dari panitia pusat terkait dengan kisi-kisi persiapan UP. Bapak Ibu mau ada yang dibahas lagi atau seperti apa? Atau nanti kita lanjutkan besok. Mohon maaf untuk besok mungkin saya bisanya jam 8 Bapak Ibu. Jam 8 karena jam 10 saya ada kegiatan di yang lain. Siap Bu, siap. Iya Bu, insya Allah siap Bu. Ya. Mohon maaf ini mau ada yang dibahas lagi atau kita cukupkan? Barangkali Bapak Ibu butuh prepare yang lainnya terkait dengan SEB. Iya Bu, yang SEB versi untuk terbarunya persiapan. Iya. Versi terbaru ya, memang harus menyesuaikan. Laptop kita juga harus menyesuaikan. Kemudian tapi ya, kalau biasanya kalau SEB kan itu biasanya untuk ujian sih SEB yang lama Bu. Oh, kalau tadi sempat panitia nge-share itu kelihatannya nggak tahu SEB baru atau apa ya. Saya juga belum sempat pelajari karena tadi kebetulan memang ada kegiatan jadi begitu